الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga dalam sehat walafiat ya. Dan apapun yang saat ini kita rasakan, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salam selamat pagi dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Pagi ini hawanya atau suasananya cukup mendung ya. Selepas sholat subuh sekitar jam 6 pagi sekarang ini hawanya cukup mendung sekali. Tidak terasa kurang lebih sekitar 2 hari lagi Kota Mekah akan memasuki inti daripada ibadah haji, melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan kalau sahabat bisa lihat di belakang saya, terdapat sebuah bukit yang berbentuk seperti punggung unta ya. Jadi bukit itu namanya adalah Jabal Nur. Tepat di puncak Jabal Nur itu terdapat gua yang dinamakan dengan Gua Hira, tempat di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang datangnya dari jemaah umroh yang saya dampingin kemarin ketika melaksanakan ibadah umroh. Beliau menanyakan kepada saya via WhatsApp ya, apakah hanya negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura yang tidak bisa masuk ke Saudi Arabia untuk bisa melaksanakan haji? Saya akan menjawabkan di sini di video kali ini, sekaligus saya akan memberikan informasi terkini mengenai persiapan haji yang kurang lebih sekitar kurang 2 hari lagi ya untuk menuju ke puncak ibadah haji. Jadi ikuti terus videonya. Tapi seperti biasa ya sahabat, sebelum melanjutkan video ini, apabila sahabat suka dengan video kali ini, silahkan like dan kasih komentarnya kepada saya. Dan kalau menurut sahabat video ini cukup bermanfaat, silahkan untuk di-share ke media sosial yang sahabat punya. Dan adapun bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Mekah dan Madinah. Dan juga sahabat bisa mendapatkan info dari kota suci Mekah. Dan inilah suasana pagi waktu kota Mekah Al-Mukarramah. Kita lihat langit Mekah tertutup oleh cuaca yang cukup mendung. Bahkan di Madinah kemarin itu sempat hujan deras sekali. Jadi saya akan menjawab yang datangnya dari salah seorang jemaah umroh yang saya dampingin kemarin, bahwasannya seluruh ya tanpa terkecuali jemaah haji dari luar negeri ya, bukan hanya dari Asia Tenggara, itu semuanya tahun ini tidak bisa masuk ke Saudi Arabia, tidak bisa memberangkatkan warganya atau jemaahnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah Al-Mukarramah ini. Karena yang bisa melaksanakan haji di tahun ini hanyalah bagi warga atau penduduk yang memang sudah tinggal di wilayah kerajaan Arab Saudi, termasuk warga ekspatriat atau warga mukimin yang tinggal di Saudi Arabia ini. Sangat terbatas, hanya 1000 jemaah. Itu pun dibagikan kepada 30%, diberikan kepada warga Saudi asli, 70%-nya lagi diberikan kepada warga ekspatriat atau mukimin yang tinggal di Saudi Arabia ini, termasuk juga warga negara Indonesia. Yang mana 100.000 jemaah ini semuanya sudah berada di salah satu hotel di kota Mekah di dekat Masjidil Haram. Karena terakhir tanggal 4 Zulhijjah kemarin itu batas waktu terakhir masuk ke wilayah kota Mekah Al-Mukarramah sebelum memulai puncak ibadah haji di hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi calon jemaah haji 1441 Hijriah ini sudah tiba di kota Mekah, yang mana seluruh jemaah ini akan dikarantina kembali selama 4 hari. Dan letak karantinanya pun ya dikarantina secara mandiri di sebuah hotel di dekat Masjidil Haram. Wallahu a'lam di hotel apa. Karena memang tanggal 4 Zulhijjah kemarin itu merupakan batas waktu terakhir bagi yang sudah terdaftar ya, para tamu Allah yang diberikan kesempatan haji tahun ini untuk masuk wilayah kota Mekah Al-Mukarramah. Dan selain di karantina terlebih dahulu
jemaah haji ini juga mendapatkan paket khusus ya yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Mereka semua dibekali dan diberikan paket yang berisi diantaranya medical ihram, panduan haji, buku penjelasan haji, tas ya, yang mana tas ini berisikan seperti perawatan pribadi, disinfektan, termasuk juga ya batu kerikil untuk melontar jumroh. Itu tidak seperti biasanya ketika kita melaksanakan haji di tahun sebelumnya ya, bisa ngambil di Musdalifah atau dimanapun kita menemukan kerikil itu kita ambil, tidak ya. Tapi untuk tahun ini batu kerikil untuk melontar jumroh itu diberikan khusus ya, karena batu kerikil ini telah disterilkan. Selain paket yang berisikan tadi, jemaah haji di tahun ini juga mendapatkan tas yang biasa, tas kecil ya, yang mungkin sahabat ketika melaksanakan umroh atau haji pasti mendapatkan tas kecil, yang mana tas kecil ini juga berisi sejadah, pelindung kepala, pengisi daya atau charger ya, dan juga cadangan kain ihram. Dan selama melaksanakan rangkaian manasik haji, jemaah haji di tahun ini mereka diberikan fasilitas seperti bus ya ketika berada di Masy'aril Haram, baik itu dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, dari penginapan ke Jamarat atau tempat pelontaran jumroh, itu menggunakan bis semuanya ya, yang mana di setiap bis itu berisikan 20 orang, dan di setiap satu bis yang berisi 20 jemaah tersebut sudah dengan pembimbingnya ya, yang menemani atau memberikan rangkaian-rangkaian petunjuk manasik hajinya selama dalam melaksanakan manasik haji. Dan jemaah haji yang terpilih di tahun ini semuanya itu wajib menggunakan sebuah gelang penanda ya, yang telah disiapkan khusus oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, dan sekaligus semua jemaah ini juga mengunduh sebuah aplikasi di handphone mereka masing-masing sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan dari COVID-19 selama melaksanakan manasik haji. Jadi subhanallah ya, betapa beruntungnya mereka yang terpilih bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Bahkan Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia, beliau menyatakan Allah telah memilih dari jutaan umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji, dipastikan dan disaksikan seluruh personel staf di kantor bahwa jemaah haji yang berangkat sekarang itu bukanlah pilihan siapapun, akan tetapi murni pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pemilihan jemaah haji dilakukan dengan undian elektronik tanpa campur tangan manusia, yang mana sebelumnya calon jemaah haji itu sudah mendaftar melalui sebuah website. Jadi setelah selesai melaksanakan karantina mandiri di sebuah hotel yang ada di Mekah ini, seluruh jemaah haji yang terpilih ini akan berangkat ya ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, tepatnya di hari Tarwiyah. Mereka bergerak ke Mina, malam di sana semalam penuh hingga waktu fajar tanggal 9 Zulhijjah pagi. Ba'da subuh mereka bergerak ke Arafah ya, tanggal 9 itu, untuk melaksanakan inti daripada haji, yaitu melaksanakan wukuf di padang Arafah. Oke sahabat, itulah sedikit video kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Kalau menurut sahabat video ini cukup bermanfaat, silahkan untuk di-share ke media sosial yang sahabat punya. Jangan lupa apabila sahabat suka, kasih like dan komentarnya kepada saya. Bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang ada di Madinah maupun di tanah suci Mekah ini. Tidak lupa saya senantiasa mendoakan sahabat semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang berkah, tetap semangat ya, dan mudah-mudahan niat sahabat semuanya untuk bisa segera sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah dalam rangka ibadah haji dan umroh dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan tanpa susah payah, tentunya bersama keluarga tercinta, bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah ini.
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.